Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mbak Lia. Hari ini nanti saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas untuk tujuan pembelajaran hari ini apa Pak Agung? Jadi saya memiliki tujuan Pak Rian, peserta didik itu dapat membuat laporan hasil dari pengamatan proses pembentukan logam yang ada di sekitar anak-anak tersebut. Dapat membuat laporan hasil pengamatan proses pembentukan logam yang ada di sekitar mereka. Jadi ingat saya, kemarin saya sudah mengambil pemetaan ya kebutuhan belajar dari anak-anak berdasarkan minatnya. Jadi di sana ada anak yang berminat suka menggambar, nyanyi, main peran, menulis, serta dari segi produk ya ada yang suka membuat poster, terus puisi atau TikTok, terus ada juga yang membuat video. Jadi nanti saya akan terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi tentang pengamatan hasil pengamatan pembuatan logam ya. Ya, jadi untuk nanti produknya bebas ya. Ya, sesuai dengan minat anak tersebut. Sehingga saya mengakomodir adanya pembelajaran sesuai dengan minat anak-anak. Untuk area yang perlu dikembangkan apa Pak? Jadi ini nanti sifatnya juga ada, saya terangkan di dalam pembelajaran, terus nanti pengamatan yang dilakukan di luar sekolah. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya nanti anak menyampaikan hasil dari pengamatan. Jadi di sini saya kepingin anak itu satu terjadi yang namanya pembelajaran aktif. Ya, jadi yang saya lihat selama ini mungkin kalau dengan media ataupun dengan metode konvensional kan anak cenderung pasif. Jadi nanti yang kedua, dengan adanya nanti penerapan berdiferensiasi, saya mengakomodir kebutuhan anak sehingga tidak ada yang namanya nanti paksaan harus membuat laporannya seperti A. Jadi di sini aktivitas anak ini. Ya, minatnya Pak. Jadi itu juga menjadi daya tarik sendiri kepada anak untuk bisa lebih aktif. Untuk strategi yang dipersiapkan untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan tadi apa? Ya, yang pertama tadi jelas ini lebih rumit Pak ketimbang kita hanya masuk ke dalam kelas terus memberikan pembelajaran. Jadi strategi yang pertama saya melakukan pemetaan peserta didik. Jadi tadi saya sudah melakukan harapannya si A sukanya ini, si B sukanya ini. Nah, jadi nanti kita lebih betul pemetaan bakat dan minatnya dari masing-masing siswa. Seperti itu. Terus yang kedua, setelah tahu bakat dan minatnya, kemudian kita berikan materi sesuai dengan minat si anak. Jadi nanti kita mengakomodir ada video, ada mungkin teks narasi, ada juga nanti kinestetik mungkin berupa gambar yang bergerak, sehingga 3 kebutuhan yang diperlukan siswa itu bisa terakomodir di sana Pak. Ya, terima kasih Pak Agung. Mungkin besok saya akan observasi di kelasnya Pak Agung ya. Baik, siap Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Kita berdoa untuk mengawali kegiatan master pagi ini dipimpin Ketua Kelas Mas Aditya. Ini ada video ya mengenai S-Breaking. Namun sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Anak itu Aldi Farhan, Ibu Saputro, ada beberapa yang sakit, harapannya yang sakit mudah-mudahan bisa segera
sembuh gitu ya. Awal pembelajaran kita bentuk atau kita buat ice breaking terlebih dahulu. Iya. Tangan diputar-putar, bayangkan bahu. Terus digoyang, goyang, digoyang, goyang, digoyang, goyang. Ya harapannya dengan ini semua kalian bisa lebih fresh ya, artinya yang bukan semula tadi ngantuk, lesu, bisa lebih memiliki semangat kembali. Baik, nah anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di minggu yang lalu sudah kita bentuk kesepakatan kelas ya. Nah, jadi dulu sudah kita bentuk kesepakatan kelas yang pertama, guru dan murid harus menggunakan seragam yang sopan. Yang kedua masuk dalam kelas tepat waktu. Yang ketiga meminta izin jika meninggalkan kelas. Oke, sudah kita lakukan semua ya. Mengangkat tangan jika bertanya ataupun menanggapi. Saling menghormati dan menghargai antara kalian dengan teman kalian maupun dengan guru kalian. Mendengarkan dengan sesama jika salah satu lebih. Terakhir menyelesaikan tugas secara beragam atau bervariasi sesuai minat kalian. Ada beberapa motivasi yang ingin saya sampaikan ke kalian ya. Kalau tadi ice breaking biar kalian itu fresh, nah ini sekarang motivasi. Silakan bisa kalian lihat, harapannya kalian bisa menyimpulkan. Halo sahabat dari video, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga. Baik sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap. Ada yang kaya dan ada yang miskin dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Bisa mengambil petikan arti ini tidak yang disampaikan dari motivasi ini. Dia dihargai seseorang, kalian harus diisi apa? Nah, kalian harus diisi sebuah karakter sama seperti tiap kali pertemuan saya dengan kalian. Setuju tidak ini? Setuju ya? Bisa terimanya ya. Siapkan dirimu mulai sekarang. Isi karakter yang baik-baik pada dirimu. Nah, anak-anak masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Jadi kompetensi dasar dan tujuan pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar di sini adalah dasar pembentukan logam. Untuk tujuannya sudah dijelaskan dari A sampai B di sana ya. Jadi kita nanti akan diskusi, akan melalui pengamatan, ada penugasan-penugasan yang nantinya bisa menambah pengetahuan kalian terkait dengan dasar pembentukan logam. Nah Pak, penilaiannya untuk materi ini bagaimana Pak? Saya ambil 3 penilaian. Yang pertama adalah sikap, ya. Yang kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Selanjutnya tema kita tadi kan pembentukan logam. Kamu tahu logam itu apa? Logam itu bisa dialiri arus nggak? Bisa. Ya. Di dunia kita, dunia otomotif, karena kita membahasnya otomotif, itu logam ini adalah besar sekali manfaatnya sebagai bahan baku. Nah, pertanyaannya, ini logamnya ada di mana Pak semacam ini? Body, betul ya? Kalau ini ada logamnya ada? Pada kali ini nanti kita akan membahas itu. Jadi istilahnya adalah proses pembentukan logam. Kegiatan inti kita ada 6 di sini. Yang pertama nanti saya akan beri gambar ilustrasi. Ini ada 3 gambar. Gambar 1 kira-kira apa? Bol. Yang kedua, blok silinder atau mesin lah. Untuk gambar 3, nah, bukan bahasa Indonesianya. Oke, ini semua terbuat dari logam, betul? Betul ya? Perbedaannya ada di mana? Bentuk iya. Terus yang kedua proses
Ya, semua adalah ada nomor 1, ada nomor 1 B. Silakan bisa kalian kerjakan lebih dahulu. Diskusi dengan sebelah kalian. Saya ingin tahu kesiapan belajar kalian untuk materi ini itu sampai mana. Silakan bisa kalian kerjakan. Sebisa kalian yang kalian paham tentang materi kita dari ini, istilahnya eksplorasi konsep. Ada kesulitan sampai sini? Oke, silakan Mas Adit bisa sampaikan ke depan, dibaca saja. Temanmu dihargai sesuai dengan kesepakatan kelas bahwa ada yang berbicara, yang lainnya apa? Mendengarkan. Silakan Mas Adit. Kata berikan dapat kegiatan sesuai dengan proses. Yang satu proses pemesinan. Oke. Yang kedua pengecoran. Ya. Yang ketiga pembentukan. Dapat juga pembentukan. Berarti sampai sini kalian belum tahu proses ini itu seperti apa pembuatannya? Belum. Saya bisa menyimpulkan sampai sini di awal ini. Artinya pemahaman kalian bagaimana proses pembuatan logam yang ada di sebelah kalian masih banyak yang belum paham. Maka dari itu silakan ini nanti akan saya beri penjelasan sedetail-detailnya terkait bagaimana proses pembuatan pemesinan itu seperti apa, pengecoran seperti apa, dan yang terakhir tadi pembentukan atau stamping itu seperti apa. Nah tadi kan dijelaskan tadi Pak saya belum paham Pak terkait dengan materi bagaimana proses pembuatannya. Nah di bagian kedua ini untuk menambah wawasan kalian, mari kita tonton video berikut ini. Bisa kalian lihat di sini untuk menambah wawasan kalian. Yang ketiga tadi proses apa? Pembentukan. Selanjutnya untuk memperkuat pemahaman kalian juga di classroom sudah saya berikan materi tambahan sesuai dengan minat maupun gaya belajar kalian. Di sini sudah saya berikan bentuk artikel, bentuk gambar, dan bentuk video. Jadi saya suka yang artikel Pak, silakan dipilih saja di sini. Paham? Ya, kemarin kan sudah saya cek kalian sudah suruh isi aplikasi. Saya termasuk tipikal orang yang seperti apa dalam belajar. Nah, silakan nanti bisa dipilih. Untuk mendukung pemahaman kalian bisa kalian klik di sesuai link yang ada di sana. Nah, ini selanjutnya yang terpenting adalah kita stop sejenak, letakkan semua alat-alat yang kalian pegang, hirup udara sedalam-dalamnya. Tahan, buang, hirup, tahan, buang. Oke, sudah mendingan? Oke, one more day, satu lagi. Hirup, tahan, buang, lepaskan. Oke, sudah berikan ya. Oke, selanjutnya kita random ya, yang paling pojok belakang. Kalau kita melihat orang yang semacam ini ekspresinya, itu dia sudah apa Mas? Ini sedang tertawa. Berarti artinya bagaimana Mas? Lanjut sebelahnya. Yang nomor 2 Mas. Sedih. Berarti biasanya orang sedih itu berhubungan dengan apa? Patah hati bisa. Mas Baran, ini gambar apa Mas?
Kaget dia. Kira kanan. Orang bingung. Bingung apa kaget ini? Bingung ya? Oke, biasanya sesuatu hal apa ini yang bingung? Ujiku hilang ya, itu mungkin bisa. Iya, bingung. Karena kita berhubungan dengan empati. Kamu tahu empati ya? Apabila temanmu baru mendapat musibah, biasanya kamu seperti apa? Senang, atau mungkin bisa, misalkan orang tuanya habis meninggal, biasanya apa? Ya, menghibur ya. Pernah lihat teman yang semacam itu ya? Sudah ya. Pertanyaan saya Mas Eko, kira-kira temanmu kok bisa punya wajah semacam itu karena ada apa Mas Eko? Contoh saja salah satunya. Karena dikasih uang oleh siapa Mas Eko? Temannya. Berarti dikasih uang senang ya? Kalau saya sedih. Nah, senang ya? Oke, jawaban betul ya Mas Eko ya? Oke, lanjut. Silakan. Kalau kamu menjumpai temanmu yang punya emosi semacam, bukan emosi yang semacam itu, kira-kira dia sudah apa Mas? Apa? Sedih. Siapa? Teman kecil. Alasannya kenapa biasanya? Uangnya hilang makanya. Dengan berdiri saya bisa menyimpulkan bahwa kalian itu bisa berempati. Kalian simak di sini. Ini ada tugas untuk kalian. Jangan di rumah. Tugasnya apa Pak? Kamu menjadi seorang detektif. Lakukan pengamatan pada lingkungan sekitar kamu. Produk yang diminta adalah Anda dapat menyajikan hasil laporan ya yang ada di sekitar kalian. Kumpulkan data minimal tentang poin 1. Pengertian pembentukan logam. Yang kedua, apa kelemahan penggunaan pembentukan logam itu? Tadi kan kamu sudah tahu 3 saja tadi loh. Pilih salah satu yang kamu anggap mudah atau yang enak untuk kalian, minat kalian. Yang kedua, apa kelemahannya? Ya kan tadi pengecoran kelemahannya apa? Sampaikan. Bagaimana mengatasi kelemahan tersebut? Nah itu silakan bisa dijabarkan. Lanjut, laporan hasil pengamatan dapat disajikan dalam sebuah makalah penilai bisa lewat makalah, lagu, ya, terus poster, video, apa dalam bentuk lainnya silakan. Suka menulis, buat makalah dan lain-lainnya. Batas penyelesaian tugas adalah kita buat 1 minggu. Sanggup ya? Sanggup ya? Kita sudah melakukan tugas detektif untuk menyelidiki pembentukan logam yang ada di sekitar kalian. Untuk yang pertama, kita masuk ke jurnal detektif. Bagaimana proses pengecoran program yang dilakukan di Tepuk tangan pada Mas Dorki. Selanjutnya adalah presentasi proyek. Lakukan landing stop. Silakan segala aktivitas dihentikan. Duduk sejenak, ya, duduk yang baik, yang benar. Silakan tarik nafas. Tahan. 2. Tarik nafas. Tahan. 2. Oke. Aman ya? Aman ya? Kita lakukan tebak-tebakan. Berikan 1 ekspresi kalian dari tebakan teman kalian. Silakan ditebak ekspresinya. Apa ekspresinya? Tertawa. Kira-kira Mas Nugroho tertawa itu alasannya kenapa? Kira-kira kalau Mas Radita menebak. Oke, sebagai penutup ya, bareng-bareng di sini akan simpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Pengecoran atau proses pembentukan logam itu terdiri dari apa saja tadi? Pembentukan. Yang kedua,
apa? Kemiskinan. Yang ketiga, pengecoran. Ternyata berbeda. Kita akan beri penugasan lanjut di poin 2 dan poin 3, yakni refleksi. Apa yang kami dapatkan pada pembelajaran kali ini silakan diisikan melalui Google Classroom. Di sana ada link. Oke? Paham ya? Di sana juga akan ada soal pengetahuan yang harus kalian kerjakan. Semuanya bisa kalian lihat di link Classroom yang ada di Classroom kalian. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian kalian. Jangan lupa ya tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak Dian. Terima kasih atas waktunya. Kemarin sudah saya observasi dan dari para juga sebelum kita observasi, aku juga sudah memberikan penjelasan tentang apa yang akan dipelajari yang pada satu observasi. Kemarin juga observasi sudah sesuai dengan RPP atau pra yang sudah dijelaskan. Untuk observasi kemarin, untuk Pak Agung, apakah ada kekurangan dalam atau tentang pembelajaran? Jadi kemarin kan saya membahas tentang itu ya Pak, dasar-dasar logam. Di sana artinya anak saya berikan penugasan untuk melihat pengecoran logam yang ada di sekitarnya itu seperti apa dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan sosial emosional Pak. Ya, menurut saya artinya anak mungkin masih belum 100% itu bisa diajak mengikuti dalam pembelajaran tersebut. Mungkin kendala saya satu mungkin itu hal yang baru buat mereka. Yang kedua terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, di sana saya sediakan materi yang beragam yang bisa diakses menggunakan handphone ya. Tapi kenyataannya tidak semua anak itu handphonenya ready. Nah itu juga menjadi masalah di pembelajaran kemarin Pak. Ya, gitu. Jadi kendalanya itu karena siswa belum sepenuhnya. Ya, yang namanya sosial emosional kan harus benar-benar kita kondisikan anak di kondisi yang sedemikian rupa. Kalau untuk menindaklanjuti kendala yang ada kemarin, untuk besoknya atau pertemuan selanjutnya atau mungkin di kelas yang berbeda dengan materi yang sama, kira-kira apa yang perlu untuk mengurangi kendala atau yang tadi kekurangan yang gini Pak, satu saya berikan pemberitahuan terlebih dahulu ya terkait tadi tentang berdiferensiasi. Mungkin anak tidak siap terkait dengan media yang ada sehingga dia ditemukan beberapa anak ternyata pakai datanya habis atau bermasalah dengan HP-nya yang habis baterainya semacam itu yang berdiferensiasi. Untuk yang KSE-nya lebih ke teknik-teknik Pak, nanti akan saya pelajari metode ataupun teknik-teknik yang lain yang mungkin lebih mudah diterapkan ke pembelajaran saya. Karena dengan besok ya Mbak, untuk di otomotif kan semuanya cowok. Apalagi mungkin jamnya sudah siang, posisi si anak juga belum atau tidak bisa fokus macam itu. Untuk pertemuan besok kan seperti itu. Apakah ada contoh lain mungkin apakah siswa perlu ke praktek langsung dikasih bahan? Kemarin kan cuma tayangan ya, tayangan terus materi juga lewat HP. Apakah ada mungkin bentuk dari logam atau non logam? Kemarin kan di narasi itu kan ada pembentukan logam. Apakah diperlukan kita keluar sekolah untuk melihat langsung Pak, untuk mencapai itu? Mungkin itu bisa Pak Rian masukan yang bisa saya pikirkan dan istilahnya itu istilahnya masukan yang bagus menurut saya. Dengan begitu mungkin anak bisa langsung melihat secara langsung dengan mungkin kita dampingi ya. Jadi harapannya dalam proses pembelajaran tersebut benar-benar bisa terarah gitu. Ya, bisa Pak Rian itu mungkin masukan untuk pembelajaran saya selanjutnya. Kalau untuk siswa apakah ada apa yang namanya refleksi dari siswa Pak untuk pembelajaran kemarin? Kemarin kan kurang siswa belum pancingannya belum gitu. Ya,
Untuk refleksinya kemarin saya ambil hanya sampling Pak, belum semua. Jadi kemungkinan saya 100% siswa itu seperti apa, yang diinginkan seperti apa, mungkin belum mewakili kepada semuanya. Berarti untuk langkah selanjutnya Pak, tidak lanjut dari kekurangan yang ada tadi kan, yang jenengan katakan kan seperti ini. Apakah ada yang hal lain? Ya, jadi rencana selanjutnya Pak yang ingin saya lakukan tadi seperti beberapa bukan arahan ya, tapi pandangan. Ya, bisa saya ajak anak langsung ke masyarakat sekitar yang melakukan istilahnya pengecoran logam tersebut. Jadi pembelajaran kita bisa langsung mengamati secara langsung dengan dampingan oleh saya, sehingga harapannya masing-masing anak apabila ada kesulitan bisa langsung ditanyakan di sana dengan adanya pembimbing dari saya, bimbingan dari saya gitu Pak. Itu kalau untuk pengembangan Pak, diri Pak Agus sendiri atau siswa yang perlu ditingkatkan lagi Pak. Karena kan kelihatannya kemarin 50% itu kan aktif, 50% cenderung pasif. Lebih ke kerjasama nanti ya Pak, ada tutor sebaya. Biasanya di anak-anak kita dalam satu kelompok itu memang itu tadi ada yang biasanya kita mengelompokkannya kan memang ada yang aktif, ada yang kurang, ada yang mungkin masih perlu pendampingan lebih lanjut. Jadi harapan saya ke depannya dengan istilahnya kita mendampingi secara langsung bisa melihat dan mengarahkan mereka. Bagi yang kurang ya berarti kita harus motivasi. Bagi yang sudah mungkin aktif ya harus bisa memberi pengalaman-pengalaman pada rekan sejawatnya itu. Nanti untuk pelaporannya Pak, untuk melihat apakah kita berhasil dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira yang perlu dihadirkan siswa itu apa? Apakah berupa pelaporan atau seperti apa? Ataukah siswa dikasih kebebasan untuk menghasilkan laporan kepada Pak Agung? Untuk nanti sebagai bentuk istilahnya hasil akhir ya, saya ada laporan Pak, cuma bentuknya nanti kita sesuaikan dengan sesuai dengan minat si anak. Bisa biasanya saya laporan atau mungkin dalam bentuk poster atau bentuk PPT, tergantung dari si anak nanti pemilihnya seperti apa. Terima kasih Pak Agung. Untuk refleksi Pak Agung setelah saya observasinya. Jadi secara langsung ya, ada feedback dari rekan sejawat terhadap apa yang sudah saya lakukan. Harapannya bisa memberi hal-hal yang positif lagi terhadap saya, dan saya bisa lebih baik ke depannya dalam satu pemimpin pembelajaran yang ada di kelas, yang kedua terhadap bagaimana mengelola baik itu media maupun nantinya adalah hasil dari si anak tersebut gitu Pak Rian. Terima kasih Pak Agung, semoga untuk kedepannya lebih baik dan bisa terrealisasi Pak Agung. Terima kasih Pak Rian. Mungkin keluar sekolah atau dengan media-media yang lain, terus keaktifan siswa juga, dan ada untuk mungkin selama ini itu tadi saya kurang hanya memberikan contoh ini, dan belum ada tindak lanjut mungkin pendampingan secara langsung dari saya. Terima kasih Pak Rian, itu mungkin jadi masukan yang bagus buat saya ataupun arahan yang bagus buat saya. Terima kasih Pak Agung waktunya. Mungkin besok-besok juga saya akan konfirmasi lagi apakah berkelanjutan seperti itu, apakah yang direncanakan itu berjalan dengan baik, apakah ada kendala lagi yang ditimbulkan dengan rencana yang baru. Begitu Pak Agung, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu ini. Selamat siang. Terima kasih Pak Rian.